Udah yuk. Udah teh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan saya Ahmad Saifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi organisasi di PT Bank Mandiri, khususnya untuk di cabang Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Latar belakang nih, sejarah komunikasi ini banyak pakar mengatakan bahwa usia komunikasi hampir sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun demikian, adanya beberapa hal yang perlu dicatat, antara lain komunikasi sudah digunakan oleh nenek moyang kita sekitar 500.000 tahun lalu yang merupakan hasil belajar manusia. Adapun bahasa lisan yang sudah mulai digunakan lebih dahulu, 6.000 600.000 tahun dibandingkan dengan bahasa tertulis. Bukti-bukti bahasa sudah digunakan oleh nenek moyang dahulu adalah dengan goresan-goresan sketsa yang ditemukan dalam gua-gua di Perancis Selatan, Spanyol, dan Afrika Utara yang dibuat kira-kira sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Nah, hasil analisa para ahli mengatakan bahwa goresan sketsa tersebut berkaitan dengan ritual dan religius untuk memuja dewa. Nah, rumus masalah. Apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Yang kedua yaitu bagaimana komunikasi organisasi diterapkan di PT Bank Mandiri, khususnya untuk cabang Jakarta Pusat Otak Nasional. Tujuannya itu yaitu untuk memenuhi mata kuliah. Yang kedua, memantapkan mahasiswa dan mahasiswi dalam memahami komunikasi organisasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat makalah dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan. Nah, pembahasannya ini, pengertian komunikasi organisasi. Menurut Arnold dan Feldman, 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu, di mana di dalamnya dapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi A. Attention, atensi atau perhatian. Yang kedua, comprehension atau komprehensi. Yang ketiga, acceptance as true, kebenaran atau fakta adanya. Yang keempat adalah retention atau retensi. Nah, tujuan komunikasi organisasi ini sebagai mana kita bisa pahami bahwa organisasi memerlukan individu yang dapat memberi atau mengikuti instruksi, perintah, dan aturan. Jadi bukan sekedar bertukar pesan, tetapi tujuan umumnya adalah bagaimana interaksi antar anggota membuat organisasi tetap hidup dan berkaitan gitu. Nah, berikut adalah beberapa poin lebih detail mengenai tujuan yang bisa disebutkan. Yang pertama, menyelesaikan tugas-tugas individual dalam organisasinya. Yang kedua, mempertanggungjawabkan tugas organisasi. Yang ketiga, melakukan perubahan organisasi melalui inovasi dan keputusan kreatif. Yang keempat, memastikan organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui pembuatan kebijakan, pelaksanaan perintah, dan interaksi yang berkelanjutan. Yang kelima, mengembangkan kultur organisasi berupa pola pikir antara anggota, nilai-nilai, dan tujuan yang menjadi karakteristik organisasi dan anggotanya. Nah, fungsi komunikasi organisasi. Menurut Senjaja 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu yang pertama, fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua, fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam organisasi. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga, fungsi persuasif merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Hal ini dikarenakan asumsi terkait pengguna cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi, fungsi persuasif ini berkesan dalam menginfluence ya. Jadi, ketika orang yang dikasih perintah itu tidak begitu merasa diperintah banget, jadi kayak ya bersifatnya lebih menghargai lah kayak gitu. Nah, yang keempat ini fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Komunikasi organisasi di Bank Mandiri cabang Jakarta Pusat Otak Nasional. Pengamatan sikap dan perilaku atasan serta karyawan Bank Mandiri KCP Jakarta Pusat
otak nasional dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan karyawan kantor cabang tersebut yang menjadi bagian customer service bernama Ibu Sevi. Diadakan wawancara agar data yang dikumpulkan valid dan terjamin. Penulis memilih untuk mencari sumber yang berada di posisi netral. Namun untuk melihat dari sudut pandang lain, sebagai referensi penulis juga memilih satu karyawan lain yaitu Melly yang berposisi sebagai teller agar fakta-fakta dalam riset ini dapat diuraikan dengan sesungguhnya. Sikap dan perilaku atasan. Bank Mandiri KCP Jakarta Pusat Otak Nasional adalah perusahaan BUMN yang terdiri sejak tahun 2016. Posisi jabatan tertinggi untuk saat ini adalah Kepala Cabang yaitu Bu Umi Salama sebagai Branch Manager. Nah, menurut Ibu Sevi, beliau adalah atasan yang sangat membimbing karyawan lama ataupun yang baru. Dan dengan beliau juga sangat friendly sehingga bisa menciptakan suasana lingkungan yang harmonis dan kekeluargaan di lingkungan kantor kami. Namun, atasan kami juga tegas dalam hal marketing produk Bank Mandiri seperti tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Nah, sikap dan perilaku karyawan. Karyawan atau bawahan dari KCP Jakarta Pusat Otak Nasional memiliki sikap dan perilaku yang kekeluargaan dan tidak kaku. Sehingga kantor cabang ini memiliki karyawan karena dengan posisi perilaku keluarga tidak kaku ini sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, karena kantor cabang memiliki karyawan yang cukup sedikit, karena kita itu kantor kas ya, jadi karyawannya tidak melampaui banyak karyawan. Nah, maka Bumi sebagai kepala cabang dan sekaligus customer service untuk mencapai targetnya dia harus agak sedikit profesional sehingga terkadang apa yang dia sampaikannya itu terlalu terprosedur banget sehingga bagaimana teller dan customer service lainnya tuh kurang membalancekan antara untuk melayani nasabah dengan strategi marketingnya juga. Nah, bagian prosedur untuk susunan jabatan itu customer service, teller, dan sales generalis. Masing-masing individu sangat menjaga privasi tetap friendly dan tidak kaku sesama karyawan. Namun kekurangan di bagian berada di kepala cabang yaitu sikap yang cukup tegas sehingga banyak karyawan yang sungkan untuk mengungkapkan pendapatnya secara individu ketika kita dalam melakukan briefing dengan mempromosikan beberapa produk dan sales lainnya. Penutup. Nah, sikap dan perilaku karyawan kantor cabang Bank Mandiri Jakarta Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah baik. Hal ini dapat diketahui melalui sikap dan perilaku atasan dan karyawan yang tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karyawan atau bawahan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada kantor baik dengan sikap dan perilaku maupun dengan kualitas kerja yang mereka emban. Para karyawan juga memiliki rasa hubungan kerja yang erat dengan sesama karyawan. Hal ini ditujukan dengan sikap terhadap sesama karyawan maupun terhadap atasannya, serta kesediaan menerima perubahan-perubahan dalam bekerja. Para pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab yang sama dengan yang lainnya, yang ditujukan dengan kesediaan membantu temannya menyelesaikan tugas yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Seperti itu. Jadi ketika ada selisih, ketika ada kesusahan dalam untuk mencapai target, para karyawan saling membantu dan menopang satu sama lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.